Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, kita ingin membahas ya untuk konten kali ini cara membuat murai batu kita nagen ya. Ini sering banget ya murai batu kita kalau EF-nya terlalu tinggi sedikit, terlalu kencang, maka di gantangan dia tidak bisa tenang, yang suka loncat atas, loncat bawah ya. Selain itu juga murai batunya cenderung eh, sudah kehabisan tenaga duluan sebelum bertarung, karena ya tadi aktivitas yang tidak tenang, suka loncat kanan, loncat kiri. Nah, ini berpengaruh sekali pada tenaga burung murai batu kita, yang mana seharusnya dia hanya duduk tenang dan mengeluarkan materi. Ini sering terjadi, dan belum lagi kalau kita memberikan EF yang terlalu banyak ya menjelang lomba, juga nanti akan berdampak murai batunya sering membuka paruh ya, membuka paruh dan sesekali akan menggesek ke ketangkringan. Ini yang bisa berdampak buruk, kehilangan waktu momen penting yang seharusnya momen-momen menggesek paruh, membongkar materi, momen-momen membuka mulut, membongkar materi, dan loncat-loncat juga membongkar materi. Tentu tenaganya akan terkuras dan akan terbuang begitu saja. Nah, sekarang tugas kita sebagai perawat harus memahami karakter dari burung murai batu. Tetapi jika itu semua terjadi pada burung murai batu teman-teman, itu bisa saja EF teman-teman terlalu tinggi, satu, dan yang kedua untuk penanganannya, kalau EF terlalu tinggi berarti bisa dikurangi atau mundur agak jauh untuk murai batunya agar tidak terlalu ngejar musuhnya, dalam artian terlalu beringas ya untuk pergerakannya. Ini berpengaruh sekali soalnya ya teman-teman ya. Nah, tugas kita bagaimana caranya agar murai batu kita nagen. Nah, yang pertama teman-teman ada beberapa ya, nanti bisa dicoba. Tapi kalau ini bisa dicoba, sudah teman-teman coba dan belum ada hasil, kemungkinan nanti teman-teman bisa dianalisa kembali permasalahannya ada di mana. Yang pertama, murai batu sebelum berangkat lomba teman-teman coba dimandikan biar dia lebih tenang ya, dimandikan. Jadi kalau udah dimandikan, nanti di tempat lomba nggak perlu disemprot ya untuk tangkringannya, karena biasanya kalau murai batuna nyaman juga dia tetap akan nagen satu titik. Meskipun ada murai batu yang sudah ditangani, karena murai batu kan satu dengan yang lain tidak sama meskipun permasalahannya sama, yakni sama-sama tidak mau nagen, tapi untuk memberikan solusi itu memang sering ya, bukan sering banget ya teman-teman ya, sering berbeda-beda antara murai satu dengan murai yang lainnya. Jadi kalau murai batu teman-teman nggak mau nagen terus sudah diberikan solusi tapi masih sama, ya kemungkinan memang karakternya seperti itu. Nah, tetapi pada umumnya murai batu seharusnya untuk diterapi bisa untuk tenang. Salah satunya dimandikan sebelum berangkat, EF-nya juga dikurangi, jangan terlalu dekat atau tinggi menjelang perlombaan. Kalau terlalu tinggi, tadi ciri-cirinya sudah saya jelaskan di awal, seperti buka paruh, terus paruhnya digesek-gesekkan ke tangkringan. Nah, itu salah satunya ya, kalau nggak ketinggian terlalu dekat dengan waktu lomba. Nah, jadi silahkan dipahami sendiri, karena yang tahu murai batu teman-teman ya teman-teman sendiri yang perawatnya. Kita sebelum merawat murai batu nggak hanya diberikan mandi, terus minum, pakan, jemur, nggak sesimpel itu. Tapi poinnya malah bagaimana kita memahami burung murai batu itu sendiri. Kita harus ngerti chemistry, nah itu penting. Nah, lanjut ya, kembali lagi. Nah, untuk murai batu yang pertama dimandikan, dan yang kedua untuk penjemurannya teman-teman coba kenali ya. Saya ulangin lagi,
kenali jemur kerodong. Nah, disinilah kunci untuk murai batu kita bertenaga dan hanya satu titik. Tapi perlu dicatat, untuk jemur kerodong ini teman-teman ini beresiko tinggi. Untuk murai batu yang belum pernah sama sekali jemur kerodong, saya sarankan untuk benar-benar dipantau. Terus dikasih waktu sebentar saja. Saya ulangi, setiap murai batu berbeda-beda. Ada yang tahan lama, ada yang sedang, dan ada yang tidak tahan. Yang ditakutkan murai batu teman-teman belum pernah dijemur kerodong malah bisa berdampak fatal, bukannya bagus. Untuk murai batu itu dinamis, apapun bisa terjadi. Dan jangan pernah meniru sama plek dengan konsep orang lain. Bisa saja murai batu orang lain jauh lebih kuat dibandingkan murai batu kita, pun sebaliknya. Jadi yang paling bisa mengenali burung murai batu kita ya kita sendiri. Nah, untuk jemur kerodong ini teman-teman coba lakukan jangan terlalu siang ya. Coba kalau yang belum pernah ya, jangan terlalu siang, mungkin setelah matahari terbit saja dikenali dulu. Nah, nanti berangsur-angsur ya. Untuk penjemuran, jemur kerodong seminggu bisa sekali jemur kerodong untuk perkenalan dulu. Nanti lama-lama bisa disesuaikan aja. Tidak ada patokan aturan khusus untuk perawatan murai batu karena murai batu memiliki karakter masing-masing. Semua murai batu bagus jika ketemu chemistry-nya, ketemu karakternya, ketemu wataknya ya teman-teman ya. Dalam artian mereka memang yang memiliki mental yang bagus. Nah, itu poin pentingnya ya teman-teman. Jadi kita hanya memberikan 2 saja, yakni jika ingin murai batu teman-teman agen cukup pagi dimandikan biar dia tenang. Yang kedua dikenali dengan jemur kerodong. Kerodong kering boleh ya teman-teman ya, kerodong kering, burung kering. Nah, tetapi untuk waktu dan durasi silahkan pahami murai batu teman-teman. Jangan pernah memaksakan dan jangan pernah lalai jika teman-teman sedang menjemur murai batu dengan kerodong, karena penjemuran kerodong ini resikonya tinggi sekali. Untuk awal bisa ratingnya dibuka, atau kalau untuk pemula bisa dibuka setengah. Jadi yang jemur di kerodong itu hanya setengah saja. Kalau sudah agak perkenalan, sudah kenal, bisa ditutup tapi rating dibuka. Kalau sudah senior atau sudah berpengalaman, kalau mau ditutup rapat tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu kondisi murai batunya. Semoga murai batu teman-teman bisa nagen ya. Nah, pahami dulu apa masalahnya baru berikan solusi. Perlu dicatat, tidak perlu sama untuk perawatan murai batu kita dengan murai batu yang lain karena setiap murai berbeda-beda. Salam sejahtera, prestasi selalu.